Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga baik-baik semua ya. Baiklah, pada hari ini teman-teman, saya akan melakukan sebuah percobaan kembali, yaitu dengan sebuah software MATLAB, sebuah demulasi atau simulasi yang berbentuk demo. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Vistania Adi Primarani. Saya berasal dari kelas 4 TEA, nomor NIM 0618 43 5 1377. Hari ini teman-teman saya akan melanjutkan sebuah percobaan sederhana kembali karena di sini melanjutkan mata kuliah saya yaitu Digital Signal Processing. Untuk selanjutnya mungkin saya akan perkenalkan kembali apa yang ada pada tugas-tugas saya. Pada percobaan ini, sebelum kita masuk ke dalam percobaan, sebaiknya kita mendengarkan sebuah teori terlebih dahulu dari percobaan ini. Jadi teman-teman, hari ini kita akan melakukan praktikum digital signal processing dengan menggunakan MATLAB atau sebuah software programming ya yang fungsinya adalah menjalankan sebuah perintah, baik itu berdasarkan outputnya sebuah gambar maupun sebuah sinyal yang sederhana. Selanjutnya teman-teman, pada job ini yang kita berikan judul adalah pemrosesan citra. Jadi judul job kita pada hari ini adalah pemrosesan citra, teman-teman. Adapun alat dan bahan pada percobaan ini itu yang pertama kita itu membutuhkan laptop, teman-teman. Di mana laptop sebagai media pertamanya untuk kita membuat rangkaiannya. Selanjutnya di sini kita menggunakan software MATLAB. Di sini saya juga menggunakan MATLAB versi B, yaitu 2015. Lalu di sini kita menggunakan KineMaster. KineMaster itu merupakan aplikasi dari handphone yang bisa kita download di Play Store. Selanjutnya di sini saya membutuhkan Bandicam, teman-teman. Oke, kuy, kita coba praktekkan pemrosesan citra ini. Jangan lupa untuk kalian memperhatikan perintah-perintah yang ada pada modulnya ya. Baik, langkah pertama adalah membuka aplikasinya terlebih dahulu ya teman-teman. Klik start, lalu pilih MATLAB kalian, lalu tunggu sejenak. Dan ketika sudah muncul seperti ini, inilah merupakan tampilan pertama, yaitu command window, ada editor, dan ada workspace-nya. Sebuah tempat untuk kita membuat programmingnya. Selanjutnya, teman-teman, yang kedua adalah membuka modul digital signal processing. Di sini saya telah menyiapkannya yang ada pada desktop saya dan lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang ada pada modul ya teman-teman. Oke, kita buka dulu modulnya. Di sini teman-teman sudah terlihat bahwa modul praktikum 16 pemrosesan citra. Ya, ini modulnya praktikum 16 pemrosesan citra. Pada percobaan ini bertujuan yang pertama untuk memahami filter, lalu kita itu tujuannya pada percobaan ini adalah mengetahui efek filter pada domain spasial dan frekuensi respon, lalu kita juga tujuannya adalah memahami penerapan dari FFT pada image processing. Jadi pada percobaan ini berkaitan dengan gambar teman-teman. Jadi dasar teorinya teman-teman, image adalah matriks 2 dimensi yang nilai matriksnya menunjukkan beberapa nilai. Dan di sini ada 2 jenis image, teman-teman. Yang pertama ada hitam putih atau grayscale dan ada gambar berwarna.
Oke teman-teman, kita masuk ke dalam pertama ya, yaitu transformasi Fourier untuk image. Pada dasarnya transformasi adalah mengubah cara pandang terhadap objek. Ada beragam cara melakukannya, yaitu Fourier dan yang lainnya. Selanjutnya teman-teman, ada ide awal dari transformasi Fourier adalah bagaimana mengubah sinyal yang kompleks. Dan selanjutnya teman-teman, kita lihat di sini ada sebuah contoh gambar ya. Lalu di sini selanjutnya ada filtering. Nah, filtering ini teman-teman tujuannya adalah untuk memodifikasi image ya, untuk menghilangkan noise dan mengurangi sebuah gambar yang untuk menghasilkan sebuah gambar yang 2D dimensi ya. Selanjutnya teman-teman, ini merupakan contoh gambar ya. Ini merupakan contoh gambar. Lalu di sini filtering pada domain frekuensi. Nah, filtering pada domain frekuensi ini fungsinya pada filter FIR ya. Lalu di sini ada transformasi FFT yang mengalami zero padding. Kita akan pelajari tentang ini nantinya. Dan banyak sekali tahap-tahapnya nanti teman-teman ya. Dan di sini ini contohnya ya, contoh dari gambar asal selanjutnya. Baik teman-teman, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Pada hari ini kita itu memiliki 3 job dari LMS. Yang pertama, job pertama adalah kita itu adalah membuat gambar yang kita punya atau gambar apapun lah yang ada di laptop kita atau gambar kita sendiri yang akan diubah menjadi FFT 2D atau 2 dimensi. Dan di sini menggunakan sintaks atau menggunakan fungsi FFT. Selanjutnya teman-teman, pada percobaan kedua itu kita diperintahkan untuk mencoba percobaan D, di mana percobaan D ini ada dua percobaan, yang di mana percobaan yang pertama adalah membuat linear filtering pada image. Di sini saya menggunakan perintah petunjuknya, yaitu menggunakan gambar coins.png. Selanjutnya yang kedua, kita itu membuat gambar. Lalu yang kedua ini teman-teman, kita itu diperintahkan untuk mencari hasil translasi FFT 2D tadi dari suatu matriks. Dan ini menghasilkan sebuah output figur yang berjumlah 6. Lalu di percobaan ketiga, perintah yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk membuat GUI atau guide pada MATLAB. Bagaimana cara kita membuatnya? Mari simak video ini secara seksama. Baiklah, kita coba percobaan yang pertama. Di sini kita siapkan inputnya, teman-teman. Di sini kita ketikkan di sini I'm read di sini adalah sebagai input untuk membaca format dari gambar yang akan kita lakukan percobaannya. Sini kita buat I'm data adalah sebuah inputnya, yang berarti I'm read, yang membaca I'm read yaitu foto2.tif. Baik, selanjutnya karena ini ada kesalahan, maka kita akan perbaiki terlebih dahulu teman-teman. Kita tambahkan petik 1 ini. Di sini saya menggunakan format TIF teman-teman, karena sebuah MATLAB akan mendukung pembacaan I'm read-nya, yaitu PNG, TIF, BNP dan yang lain. Jadi saya di sini menggunakan foto yang berformat TIF yang telah tersedia di directory MATLAB-nya. Selanjutnya kita klik di sini untuk dia menjadi figur yang pertama. Lalu kita klik ketikkan I'm show datanya sebagai gambar asli. Ada sebuah kesalahan sedikit terdapat pada I'm datanya, karena pada I'm data kita lupa memberi tutup kurung.
Jadi saran kepada teman-teman harus lebih teliti lagi. Baik, selanjutnya kita tambahkan simbol tutup kurungnya teman-teman supaya benar. Sehingga secara otomatis figur yang pertama akan keluar seperti gambar. Baik, selanjutnya teman-teman kita buat untuk RGB-nya. Sini kita ketikkan kembali input I'm datanya. Input I'm data di sini kita menggunakan RGB ya. RGB 2 gray. 2 gray atau grayscale bisa dibilang ya, teman-teman. Lalu di sini kita buat menjadi figur kedua. Kita klik I'm show, kita ketik I'm show di sini. Yang mempengaruhi si I'm data. I'm data adalah sebuah foto atau sebuah input gambar yang bernama foto.tif yang kita bikin tadi. Ini akan menghasilkan sebuah output, sebuah gambar yang berwarna abu-abu atau grayscale. Selanjutnya teman-teman kita enter, sehingga secara otomatis gambar yang tadinya gambar asli adalah sebuah gambar yang berwarna, secara otomatis diatur oleh sebuah MATLAB menjadi sebuah gambar yang grayscale atau yang berabu-abu. Selanjutnya teman-teman, untuk menghasilkan FFT 2 dimensi, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Untuk figur ketiganya. Figur ketiga ini untuk memberikan sebuah efek atau FFT-nya. Dimana di sini kita ubah F itu menjadi FFT 2. Setelah itu kita tambahkan fungsi ABS yang diinput oleh S. Ini fungsinya untuk menampilkan transformasi Fourier dari gambar. Kita ketikkan di sini sebagai figur yang ketiga, lalu I'm show. I'm show di sini merupakan representasi dari S atau ABS tadi. Lalu di sini kita berikan sebuah judul. Sebuah judul yaitu Fourier Transform of an Image, yaitu transformasi Fourier dari sebuah gambar ya teman-teman. Ini merupakan sebuah tahapan yang ketiga untuk kita menghasilkan sebuah FFT 2 dimensi. Nah, sehingga mendapatkan hasilnya seperti ini teman-teman. Jika terlihat kita dekati, maka hasilnya hanya sebuah gambar yang hitam semua ya outputnya. Oke, selanjutnya teman-teman di tahap keempat kita memberikan efek tengah pada spektrum pada gambar sebelumnya. Di sini kita buat yaitu menggunakan fungsi pada figur keempat ya teman-teman. Ya, selanjutnya teman-teman pada figur keempat ini kita tambahkan fungsi FSH tadi. Selanjutnya kita berikan judul kembali teman-teman. Pada figur keempat ini merupakan centered spectrum.
untuk memberikan sebuah keterangan atau kalimat, jangan lupa teman-teman jika kita menambahkan sebuah petik satu pada sebelum kalimat dan akhir kalimat. Dan kita bisa untuk melihat kebenarannya, yaitu ketika itu sebuah karakter keterangan, maka teksnya akan berwarna ungu. Selanjutnya teman-teman, dan jangan lupa untuk memberi tutup kurung. Nah, sehingga mendapatlah sebuah gambar seperti itu. Namun jika kita lihat terlebih dekat teman-teman, sebenarnya ada sebuah titik putih di tengah pada output yang tadi. Oke, selanjutnya teman-teman, sini kita akan mencoba lagi pada rumus logaritmanya. Ini fungsinya untuk memberikan atau apply law transform. Dan output yang inilah yang menjadi FTT dua dimensinya. Selanjutnya ini merupakan representasi dari figur kelima ya teman-teman. Dari gambar asli menjadi grayscale, menjadi Fourier transform, lalu center transform, dan terakhir adalah log transform. Lalu kita berikan figur, lalu I'm show-nya juga, lalu kita berikan judul di sini. Judulnya yaitu log transform. Sekali lagi teman-teman, bahwa logaritma transform ini fungsinya adalah untuk memunculkan hasil dari FFT 2D. Selanjutnya kita enter teman-teman, dan kita tunggu bagaimana hasilnya. Nah, beginilah hasil dari FFT 2 dimensinya teman-teman. Sebuah logaritma transform image yang gambarnya seperti ini. Ini susunan dari beberapa biner yang menyusunnya. Lalu di sini teman-teman, kita lanjutkan yaitu untuk memberikan IFFT 2-nya atau IFF shift pada FSH-nya. Untuk merekonstruksi gambar. Jadi sebelum gambar itu menjadi sebuah tampil yang layak kita lihat teman-teman, bahwa ada penyusun gambar itu, yaitu yang seperti kita pelajari tadi. Dari tahap awal hingga tahap gambar bisa muncul dengan sempurna. Sini kita berikan lagi menjadi figur 6 adalah rekonstruksi gambarnya atau pengulangan gambar yang sebenarnya setelah dia menjadi FFT tadi. Kita ketikkan kembali di sini. Nah, lalu selanjutnya hasilnya seperti ini. Baik, jika kita lihat satu persatu teman-teman, hasil dari figur kita tadi cukup banyak ya, karena totalnya adalah 6 gambar. Maka selanjutnya untuk mempermudah kita bagaimana kita melihat sebuah output ini, kita harus memplot palette-nya dengan cara yang mudah teman-teman untuk menyatukan sebuah gambar ini menjadi satu frame ya. Langkah pertamanya mudah teman-teman. Kita tinggal klik view.
kita pengaruhi di dalam view-nya di sini untuk menggabungkan hasil output yang kita miliki. Lalu kita figur palette-nya, palette. Lalu selanjutnya kita menunggu. Nah, selanjutnya ini tampilan yang pertama. Lalu kita ubah di sini teman-teman. Di sini ada sebuah kotak 4 di sini. Kita pilih seberapa yang kita mau. Di sini saya menggunakan 6 karena di sini output kita kan dari figur 1 sampai figur 6. Maka selanjutnya kita pindahkan hasil dari figur satu persatu ke dalam frame yang ada di sini. Secara susun ya teman-teman, supaya lebih enak kita melihatnya. Caranya mudah seperti tadi. Setelah kita buka yang paling terakhir, selanjutnya kita tinggal susun saja berdasarkan figur masing-masingnya. Ya, selanjutnya teman-teman, figur 6 sudah tersusun, figur 5 sudah, figur 4 sudah. Kita masuk ke figur ketiga. Kita masuk ke figur ketiga terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu masuk ke figur kedua. Terlihat ya bahwa figur kedua dan ke 6 itu sama teman-teman. Karena yang dihasilkan dari figur ke-6 adalah rekonstruksi gambar atau mengulangi gambar yang sebenarnya yang berasal dari grayscale-nya. Sehingga teman-teman kita bisa melihat hasil dari percobaan FFT 2 dimensi ini tadi. Tahapannya adalah sebagai berikut ini, yaitu ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu kita munculkan gambar aslinya bagaimana. Lalu kedua kita jadikan dia grayscale atau gray image-nya. Lalu pada gambar figur ketiga kita munculkan Fourier transformasi pada gambar. Lalu kita munculkan center Fourier-nya sehingga kita mendapatkan FTT-nya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita coba dalam percobaan kedua ini kita menggunakan gambar yang berbeda seperti tadi. Jika tadi inputnya merupakan foto2.tif, maka selanjutnya kita coba di sini gambar yang telah saya siapkan menjadi foto3.tif. Sekarang kita copy saja di sini dari editor. Selanjutnya kita masuk ke command window. Kita lihat hasilnya bagaimana teman-teman. Kita enter saja. Kita enter. Setelah itu kita menunggu beberapa waktu ya, beberapa detik untuk melihat hasilnya. Selanjutnya beginilah teman-teman hasil yang kita miliki. Ini masih loading ya teman-teman, sehingga pada figur ke-6 belum tergantikan. Selanjutnya kita tunggu saja terlebih dahulu. Kita tunggu terlebih dahulu teman-teman gambarnya. Nah, ini sekarang ini gambar rekonstruksinya sudah mengikuti gambar asli pada kita. Nah, bisa terlihat teman-teman bahwa logaritma transfer image-nya atau hasil dari FFT 2 dimensinya seperti itu. Berbeda sedikit dari yang foto sebelumnya. Selanjutnya teman-teman kita ubah kembali inputnya. Kita gunakan lagi dengan gambar yang berbeda. Di sini saya menggunakan foto yang keempat yang telah saya siapkan sebelumnya. Kita copy saja dari editor ini teman-teman. Setelah kita copy, maka kita pastekan di command window. Kita paste saja di sini ya teman-teman. Setelah kita paste, langsung saja kita enter. Sehingga gambar yang ada di sini langsung berubah menjadi sebuah gambar, ya gambar saya yang seperti ini. Nah,
Pada gambar ini saya menggunakan foto yang berbentuk potret ya. Lalu sini sama saja seperti tadi teman-teman. Dan sini log transformnya juga seperti ini teman-teman, atau hasil dari FFT 2D-nya. Ya mungkin itu saja teman-teman dari percobaan gambar FFT yang telah saya punya. Gambar saya sendiri ya, yang ada di directory pada MATLAB. Selanjutnya teman-teman, kita akan coba lagi percobaan yang baik, di sini kita coba lagi ganti inputnya. Nilai inputnya di sini kita ubah jadi gambar saya yang telah saya siapkan, yaitu objek yang lebih dekat dari sebuah gambar atau gambar yang berbentuk selfie ya teman-teman. Sini saya menggunakan input daku ya. Sama seperti tadi, saya juga menggunakan format TIF sini teman-teman supaya lebih gampang. Lalu kita copy saja di sini, lalu kita pastekan di command window teman-teman. Kita pastekan seperti ini sehingga hasilnya akan menjadi pada percobaan terakhir ini sedikit cukup lama ya teman-teman. Nah, beginilah hasilnya. Ini merupakan gambar aslinya, gambar asli dari sebuah percobaan yang terakhir ini. Ini juga merupakan grayscale-nya teman-teman. Lalu selanjutnya kita juga mendapati Fourier transformnya, Fourier transform dan center transformnya. Ini merupakan Fourier transformnya teman-teman. Ya sedikit lambat ya teman-teman, karena kita sudah melakukan percobaan 4 kali, yaitu dengan 4 gambar. Lalu teman-teman, ini merupakan hasil dari rekonstruksi dari of image-nya, dari gambar ya teman-teman. Lalu untuk melihat hasil dari output ke-6 figurnya, kita gabungkan saja di sini dengan cara yang mudah, yaitu klik view. Kita klik view, lalu kita pilih figur palette di sini untuk menggabungkan ke-6 figur menjadi satu frame. Lalu tak lama kita loading terlebih dahulu di sini, menunggu terlebih dahulu. Lalu jika selesai teman-teman, kita pilih bentuk frame-nya yang seperti apa. Kita pilih di sini yang bentuknya 6 seperti tadi, karena jumlah figur kita adalah 6 ya teman-teman. Selanjutnya kita isi. Ini merupakan gambar logaritmanya atau FFT 2D-nya. Selanjutnya teman-teman, kita gabungkan pada yang ketiga. Nah, ini merupakan hasil dari keseluruhan yang tadi telah kita jadikan dalam satu frame, dari gambar asli hingga menjadi gambar rekonstruksi. Baiklah, selanjutnya kita melakukan percobaan yang D, yaitu pada soal yang kedua, yaitu menguji coba dari percobaan 1 dan kedua. Ya, kita coba yang pertama, yaitu kita coba coins PNG-nya teman-teman. Kita ketikkan saja di sini. Baik, selanjutnya kita melakukan percobaan yang kedua teman-teman. Di sini kembali kita menggunakan input I, yaitu sebagai imread untuk coins-nya.
Pada percobaan ini kita mengikuti petunjuk yang ada di buku ya teman-teman. Coins.png. Artinya di sini gambar yang digunakan merupakan format PNG. Selanjutnya kita masukkan fungsi H. H di sini sebagai perhitungannya teman-teman, yaitu once sebagai pengalih, yang mana di sini kita menggunakan 5,5 yang dibagi dengan 25 atau 1/25. Selanjutnya teman-teman, di sini kita menggunakan I2. I2 di sini sebagai I'm filter. I'm filter di sini menggunakan representasi dari I dan H, atau yang mana hasil gambar yang dipengaruhi oleh once. Selanjutnya kita buat I'm show-nya di sini, I'm show I. Lalu kita berikan judul di sini. Kita berikan judul di sini teman-teman sebagai gambar asli atau gambar asal. Selanjutnya kita berikan juga I'm show di sini untuk I2-nya atau sebagai gambar filternya. Gambar hasil filter ya teman-teman. Kita berikan judul juga di sini sebagai hasil filter. Selanjutnya kita enter saja. Setelah itu secara otomatis gambar akan keluar dari sebuah I'm show. Nah, di sini teman-teman, hasil filternya seperti ini. Bagaimana dengan gambar asal? Kita akan coba mengembangkan program ini sehingga dia akan memunculkan gambar asli dan gambar hasil filternya, supaya kita mudah untuk membandingkan bagaimana hasilnya. Selanjutnya teman-teman akan keluar gambarnya seperti ini. Ini kita bisa melihat hasil filter dan gambar asal. Jika kita lihat pada gambar asal ini sebuah gambar biasa yang tidak memiliki sebuah pengaruh yang signifikan, artinya gambarnya masih seperti gambar asli. Ya, jika kita lihat pada gambar hasil filter, pada hasil filter ini sudah dipengaruhi teman-teman. Jika kalian lihat, gambarnya sedikit ngeblur. Blur di sini dipengaruhi oleh input H yang nilainya 5,5/25 tadi ya. Jadi kita bisa melihat dari keduanya ini teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita menggunakan nilai yang berbeda namun dengan cara yang sama seperti tadi. Kita coba dengan nilai yang berbeda teman-teman di sini. Selanjutnya kita menggunakan nilai yang berbeda teman-teman. Di sini kita tetap masih menggunakan 5,5 tadi. Lalu selanjutnya kita menggunakan nilai 3,3 teman-teman. 3,3 per
Gambarnya seperti ini teman-teman. Ini 3,3 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba pada gambar yang berikutnya dengan nilai 3,3/9. Gambarnya akan ngeblur seperti ini. Terlihat lebih soft daripada yang 5,5. Selanjutnya kita akan coba nilai yang berbeda lagi teman-teman, yaitu 10/10. 10 kali 10/100 atau 1/100. Maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Blurnya akan bertambah. Nah, terlihat gambarnya semakin menggeblur seperti ini ya. Selanjutnya kita akan coba lagi nilai yang berikutnya. Nah, jika kita lihat di sini teman-teman, pada peraturannya di sini atau petunjuknya kita lihat bahwa kita disuruh membandingkan hasil filter yang asli dengan nilai-nilai filter yang berbeda. Kita masukkan ke sini sebagai catatan kita. Selanjutnya kita buat di sini melakukan percobaan pada filtering. Percobaan 1. Ya, selanjutnya kita lihat perintahnya yang selanjutnya teman-teman di bawah. Perintah yang selanjutnya adalah melakukan filtering, ya. Kembali, namun di sini pada percobaan kedua. Kita coba dengan percobaan kedua, teman-teman. Percobaan kedua ini merupakan percobaan menghasilkan translasi dari FFT2 dari matriks. Kita akan coba percobaan ini, teman-teman, menggunakan petunjuk yang ada di buku ini. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua, teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman kita lihat saja di editor. Saya telah mengetikkannya di editor. Selanjutnya kita tekan di command window. Lalu kita akan lihat apa yang terjadi. Ini merupakan figur pertama hasil dari sintaks yang pertama pada I'm show initial magnification, yaitu membuat image berupa gambar kotak putih yang berlatar belakang hitam ya teman-teman. Di sini merupakan sebuah perintah sederhana dari percobaan ini. Yang itu langkah pertamanya. Langkah kedua teman-teman, kita kembali membuatnya sehingga yang terjadi merupakan gambar yang seperti ini. Terlihat ya teman-teman, dari sebuah gambar seperti tadi atau transformasi Fourier-nya dengan perintah FFT2, atau bisa dibilang itu merupakan gambar imajiner yang tadi ya teman-teman. Maka selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga. Kita plot kembali pada percobaan ketiga ini atau tahap ketiga ya teman-teman. Pada tahap ketiga sehingga menghasilkan suatu figur kembali. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Terlihat ya bedanya dari yang tadi. Jika yang tadi hanya sedikit, ini mulai menyebar. Sehingga selanjutnya kita masuk ke tahap keempat. Jika tahap ketiga tadi terlihat itu merupakan zero padding. Zero padding dengan menambahkan matriks 2D sebesar 2/n ya teman-teman. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu frekuensi
frekuensinya ya teman-teman. Lalu kita masukkan fungsi baris dengan circular shift pada FFT-nya. Kita berikan lagi di sini untuk menghasilkan figur yang keempat. Jika yang sebelumnya disebut dengan zero padding, maka yang selanjutnya kita tambahkan kembali, yaitu fungsi atau bisa dibilang fungsi FFT-nya teman-temannya, atau logaritma. Selanjutnya teman-teman, kita lihat masing-masing. Ini merupakan figur pertama tadi ya teman-teman. Nah, ini figur yang kedua yang telah dipengaruhi. Selanjutnya pada figur ketiga juga telah dipengaruhi teman-teman, namun terlihat ini ada sekat-sekat berupa titik putih ya. Lalu di sini juga terlihat di tengah-tengah. Dan ini pada figur kelima seperti ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita gabungkan dengan menggunakan figur palette. Ini kita gabungkan, kita lihat bagaimana hasilnya jika kita digabungkan. Di sini kita pilih 4 atau 6 karena kita memiliki 5 figur teman-teman ya. Lalu kita atur di sini mulai dari figur yang terakhir, supaya kita bisa melihat bagaimana perbedaan dari setiap figurnya teman-teman. Pada figur kedua ini kita masukkan kembali dengan figur palette-nya. Lalu figur kedua juga kita masukkan. Kita lihat ya, ada blur di bagian sisi-sisinya. Selanjutnya figur yang pertama. Nah, inilah hasil dari percobaan ini teman-teman, yaitu figur 1, 2, 3, 4, dan 5. Baiklah, jika kita sudah mencoba pada percobaan D tadi atau percobaan yang kedua tadi, selanjutnya kita membuat tahap terakhir atau perintah terakhir, yaitu pembuatan GUI ya, untuk percobaan 1 dan keduanya teman-teman. Kita membuat GUI atau GUID-nya. GUID ini merupakan sebuah tempat untuk kita mendesain sebuah program sederhana teman-teman, yang berbentuk program hasil susunan program yang telah kita buat pada editor. Dan kita bisa membuat sebuah tombol pada GUI ini. Lalu kita bisa menampilkan sebuah output dengan menggunakan bantuan dari Axis. Lalu kita bisa dibantu oleh push button, radio button, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita teman-teman, kita munculkan GUI-nya dengan cara klik new ya. New pada home, lalu kita pilih graphic user interface. Sekarang ini sudah muncul, kita pilih OK saja. Lalu kita tunggu sebentar sehingga muncullah sebuah lembar kerjanya yang seperti ini. Lembar kerja inilah tempat kita untuk menyusun sebuah program yang ingin kita buat. Di sini saya membuat sebuah program yang sederhana saja dari hasil input maupun output dari percobaan yang pertama. Kita mulai masuk yang pertama ya teman-teman. Di sini saya akan membuat 2 akses atau 2 tampilan untuk memperlihatkan hasil dari gambar ya teman-teman. Hasil gambar yang telah kita perintahkan. Selanjutnya saya juga membutuhkan akses yang kedua, karena pada akses yang pertama fungsinya adalah untuk menghasilkan sebuah gambar yang asli, lalu pada akses yang kedua untuk menghasilkan sebuah gambar yang telah difiltering atau sudah difilterisasi. Selanjutnya saya menggunakan push button atau button group. Di sini button group ini fungsinya untuk membatasi sebuah
antara button atau antara icon fungsi yang berguna dengan akses ya teman-teman. Atau ini bisa disebut dengan pengelompokan button untuk kita gunakan sebagai inputnya teman-teman ya. Di sini kita menggunakan beberapa FFT dengan nilai yang berbeda. Lalu kita masukkan di sini teman-teman. Jangan lupa kalian atur sedemikian rupa supaya dia terlihat lebih menarik dan lebih bagus. Dan satu lagi teman-teman, aksesnya ini sebaiknya lebih besar karena kita menggunakan output gambar. Jadi supaya lebih terlihat, sebaiknya kita menggunakan output yang lebih baik. Karena jika layarnya semakin besar maka akan terlihat hasil outputnya yang lebih besar. Supaya kita bisa melihat bagaimana perbedaannya secara signifikan. Selanjutnya teman-teman, di sini saya ingin mengedit kembali teman-teman, dengan mewarnai beberapa grupnya. Nah, sehingga gambar yang telah saya buat tadi akan seperti ini. Di sini sudah kita labeli, di sini adalah pada akses yang pertama itu adalah gambar asli, akses yang kedua merupakan hasil dari filtering. Lalu saya telah memberi warna juga pada button-button yang akan kita gunakan teman-teman. Salah satunya kita akan menggunakan FFT 1, 2, 3, dan 4. Jadi teman-teman, FFT 1 ini merupakan representasi dari nilai ones yang 3,3. Lalu pada FFT 2 merupakan representasi dari 5,5. Lalu yang keempat merupakan 10,10. Dan yang ke FFT 3 ini 10,10. Dan FFT keempat merupakan ini ya teman-teman, 20/20. Ya, selanjutnya teman-teman kita ubah beberapa namanya. Kita mengubahnya di property. Selanjutnya teman-teman, kita save terlebih dahulu untuk memunculkan editor dari percobaan ini. Lalu jika di save kita bisa running programnya. Namun sebelumnya, jika setelah di save kita edit terlebih dahulu teman-teman. Caranya mudah, setelah di save lalu secara otomatis muncul di sini. Lalu di sini kita callback saja teman-teman. Kita callback di sini supaya ini memperkecil sebuah kesalahan. Di sini saya telah meng-callbacknya, yaitu pada gambar asli yang dihandles oleh akses yang kedua. Oke, selanjutnya teman-teman, kita callback yang FFT yang pertama. Ini saya telah menyiapkannya teman-teman, sudah dipastekan di sini. Selanjutnya kita callback lagi pada FFT yang kedua. Ini sekali lagi saya sampaikan untuk memperkecil sebuah kesalahan yang ada di buttonnya ya teman-teman. Dan kita tidak salah lagi mengcopy atau memfungsikan tombol-tombolnya supaya tidak salah. Selanjutnya teman-teman, kita masukkan di sini. Begitu juga dan seterusnya ya teman-teman, kita callback sampai dengan di FFT keempat. Kita callback kembali dan hasilnya sudah seperti ini, dihandles oleh akses keempat atau akses pertama.
Selanjutnya teman-teman, kita lihat bagaimana hasilnya. Ketika kita klik gambar aslinya akan seperti ini. Image asalnya seperti pada figur pertama. Selanjutnya pada filtering akan terjadi seperti ini hasil filternya. Selanjutnya kita melihat filter kedua, hasil filternya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita lihat filter ketiga seperti ini. Selanjutnya kita lihat filter keempat. Nah, terlihat ya teman-teman perbedaan dari image asal dan hasil filteringnya seperti apa. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pada percobaan filtering kali ini. Selanjutnya kita akan melihat percobaan yang kedua. Selanjutnya teman-teman, kita membuat GUI pada percobaan kedua, dan di sini saya telah membuatnya. Tidak sempat untuk memvideokan bagaimana proses pembuatannya karena ini merupakan sebuah GUI yang sederhana juga teman-teman. Kita hanya membutuhkan satu akses dan beberapa radio button. Di sini saya menggunakannya yaitu button group, lalu di sini saya menggunakan teks yaitu percobaan ya. Sampai 6. Ini merupakan sebuah GUI yang sederhana untuk menampilkan sebuah output teman-teman. Output yang terjadi pada percobaan yang kedua tadi. Karena pada percobaan kedua tadi menampilkan sebuah figur ya teman-teman. Kita lihat ini. Ini figur yang pertama. Figur yang pertama akan muncul seperti ini teman-teman. Jika kita klik figur yang kedua, maka akan keluar sebuah figur yang kedua seperti ini teman-teman. Maka kita klik figur yang ketiga, akan muncul figur ketiga yang seperti ini teman-teman, yang sama persis dengan percobaan tadi. Selanjutnya pada figur keempat juga sama seperti ini teman-teman, dia akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita klik figur yang paling terakhir adalah figur yang terakhir ya teman-teman, merupakan figur ke-6. Figur ke-6 yang terakhir ini fungsinya adalah memunculkan semua figur dari 1 hingga 6 teman-teman. Selanjutnya kita eksis terlebih dahulu, kita lihat bagaimana figur 6 ini berjalan. Ketika figur 6 diklik, maka yang akan terjadi adalah sebuah figur pada percobaan kedua akan muncul. Ya mungkin itu saja dari percobaan kali ini teman-teman. Bisa kalian lihat di sini, dan di sini supaya lebih enak lihatnya bagaimana perbedaannya. Di sini kita coba dengan figur palette di sini. Figur palette untuk membantu kita melihat perbedaannya bagaimana dari tiap gambar yang ada. Kembali di sini kita menggunakan view. Klik view, lalu kita klik figur palette. Lalu selanjutnya kita susun satu persatu menjadi satu frame dengan 6 figur yang tersusun atau 5 figur yang tersusun. Kita atur satu persatu ya teman-teman, seperti pada percobaan yang kedua tadi, untuk melihat hasil figurnya yang lebih baik. Namun yang berbeda di sini kita akan menggunakan 4 frame saja teman-teman, karena pada untuk figur yang pertama sudah dipengaruhi oleh GUI. Sehingga kita hanya bisa mengatur 4 figur yang kita paletkan di figur palette pada GUI teman-teman. Ya beginilah hasilnya teman-teman. Kita bisa lihatnya pada percobaan yang pertama. GUI-nya seperti ini. Figur yang pertama ya teman-teman, saya ralat. Ini figur yang pertama. Lalu figur kedua kita lihat seperti ini. Lalu figur ketiga seperti ini. 4, 5,
dan seperti ini. Baiklah. Mungkin selanjutnya sudah selesai, teman-teman. Kita exitkan di sini. Ya, mungkin itu saja percobaan kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulan dari video ini adalah pemrosesan citra merupakan sebuah proses yang sederhana untuk menghasilkan sebuah gambar yang dipengaruhi oleh Fourier transform, yang mana pada percobaan ini memiliki 3 tahap yang utamanya. Yang pertama ada transformasi Fourier untuk image. Lalu yang kedua itu adalah filtering, sebuah filtering gitu yang bertujuan untuk menghilangkan noise sehingga kita mendapatkan sebuah gambar yang FFT-nya. Lalu lalu yang ketiga kita mendapatkan sebuah lalu setelah filtering, teman-teman, ada yang disebut dengan filtering space domain, yang mana cara ini melakukan linear filtering pada space domain untuk mengkonvolusikan image asal dengan kernel filter yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan kalian semua bisa mempraktekannya di rumah. Dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.